Ilmu penyakit mulut atau oral medicine adalah kompetensi khusus di bidang kedokteran gigi terkait penyakit-penyakit pada daerah oral dan paraoral. Cabang ilmu kedokteran gigi ini mengelola kesehatan pasien secara menyeluruh, meliputi diagnosa dan perawatan yang bersifat non-bedah pada kelainan jaringan lunak mulut, baik primer maupun sekunder di rongga mulut dan sekitarnya. Penyakit yang terjadi dalam mulut, khususnya mukosa mulut, dapat memberikan keluhan ataupun tanpa keluhan. Jika penyakit jaringan lunak rongga mulut tidak memberikan gejala rasa sakit, umumnya pasien tidak datang untuk berobat. Padahal, kemungkinan besar lesi yang tidak memberikan keluhan itu merupakan tanda awal dari suatu keganasan atau tanda awal dari penyakit sistemik yang berbahaya. Sehingga seringkali pasien dengan lesi-lesi semacam itu baru datang ke klinik penyakit mulut sudah dalam keadaan sakit berat ataupun stadium terminal yang prognosisnya sudah buruk. Oleh karena itu, sebagai dokter gigi perlu memahami diagnosa, manifestasi klinik, dan penanganan yang tepat untuk penyakit mulut tersebut. Bell's palsy. Bell's palsy adalah salah satu penyakit yang menyerang saraf kranial. Penyakit ini memiliki ciri-ciri melumpuhkan saraf perifer wajah secara unilateral dengan mendadak tanpa penyebab yang dapat dideteksi. Bell's palsy ini biasa dimulai dari kelumpuhan otot wajah yang biasanya unilateral. Contohnya ketika penderita tersenyum, akan tampak jelas adanya kelumpuhan otot wajah dikarenakan sudut bibir dan alis yang tidak naik. Kemudian kelumpuhan otot ini dapat mengakibatkan jatuhnya air liur pada salah satu sisi mulut dan juga mata tidak bisa berkedip sehingga dapat mengakibatkan terjadinya infeksi. Selain itu juga dapat mengakibatkan kesulitan makan dan berbicara. Bell's palsy ini merupakan penyakit yang melumpuhkan wajah, namun tidak diketahui penyebab pastinya. Terdapat satu teori yang menyatakan bahwa Bell's palsy ini disebabkan oleh adanya inflamasi saraf, di mana terjadi penekanan saraf di tulang temporalis karena adanya edema. Kronostisis adalah suatu gangguan pada saluran cerna, umumnya pada bagian proksimal kolon. Namun penyakit ini dapat juga bermanifestasi pada rongga mulut, yakni sebanyak 30% kasus menunjukkan manifestasi pada rongga mulut. Jadi gejala pertama akan muncul saat pasien masih remaja, dan gangguannya adalah gangguan pada saluran cerna, seperti diare dan juga terkadang diikuti oleh penurunan berat badan. Pada rongga mulut, menunjukkan manifestasi cobblestone appearance pada labial, dan juga adesi mukosa labial pada mukosa alveolar. Adesi ini terjadi karena iritasi atau luka terus-menerus sehingga terjadi penempelan karena penyembuhan lesi berulang. Etiologi sebenarnya belum bisa dipastikan, namun sangat terkait dengan genetika. Jadi pada keluarga pasien yang memiliki penyakit ini, keturunannya 30 kali lebih rentan terhadap penyakit ini. Abnormalitas sel T juga dapat menjadi etiologi, namun sebenarnya setelah diteliti lebih lanjut, penyakit ini bukanlah autoimun, tapi sebenarnya immunocompromised, di mana karena saking bersihnya teknologi sanitasi modern saat ini, sehingga tubuh tidak terbiasa pada parasit-parasit yang sebenarnya pada biasanya normal, namun karena saking bersihnya sampai tubuh kaget melihat, waduh ada parasit apa ini, kayak gitu. Jadi dapat menghasilkan respon yang berlebihan. Yang ketiga adalah dysgeusia, ageusia, dan hypogeusia, di mana ketiganya ini adalah termasuk dalam tipe gangguan rasa. Untuk definisi, yang pertama dysgeusia. Dysgeusia adalah kelainan dari persepsi rasa, di mana seseorang yang mengalami dysgeusia dapat makan makanan yang enak itu berubah menjadi rasanya yang kurang enak, rasa kurang enak ataupun rasa yang berbeda atau rasa metalik. Yang kedua adalah ageusia. Itu kehilangan kemampuan dari seseorang untuk mendeteksi rasa atau kemampuan pengecapannya. Yang ketiga adalah hypogeusia, itu adalah penurunan dari kemampuan pengecapan. Lanjut ke etiologi. Etiologi dari dysgeusia, ageusia, dan hypogeusia itu disebabkan oleh banyak hal.
Yang paling umum adalah infeksi virus, glositis, trauma pada syaraf, tumor, penyebab vaskular yang mempengaruhi jalur syaraf, neuropati, dan juga iatrogenik. Nah, selanjutnya pada orang yang mengalami atau menjalani kemoterapi juga banyak ditemukan penyakit ini. Itu biasanya ditemukan pada saat seseorang sedang menjalani kemoterapi ataupun 2-3 bulan setelah perawatannya dihentikan. Yang ketiga adalah usia. Semakin bertambahnya usia seseorang, sensitivitas untuk mendeteksi rasa atau kemampuan pengecapannya itu akan menurun seiring waktu. Dapat menyebabkan hipergeusia ataupun sampai pada titik ageusia dan kemampuannya hilang. Epidermolysis bullosa. Sesuai dengan namanya, epidermolysis bullosa atau EB adalah kelainan genetis di mana seseorang akan sangat mudah mengalami luka atau blister pada kulit maupun membran mukosa, bahkan oleh trauma minor maupun gesekan ringan. Pada kasus yang fatal, dapat terjadi komplikasi berupa penyempitan esofagus, squamous cell carcinoma, dan indikasi amputasi. Gambaran klinisnya sesuai dengan gambar yang ditampilkan pada presentasi, tampak EBA pada pasien anak dengan eritema, erosi, dan desquamasi gingiva. Gambaran klinis EBA umumnya ditandai dengan lesi yang tersebar luas pada kulit, terutama pada bagian mukosa oral, mukosa kelamin, konjungtiva mata, dan laring. Lesi dalam rongga mulut dapat berupa gambaran eritema, erosi, ulcerasi, dan desquamasi gingiva yang meradang. Kemudian, etiologinya itu merupakan kelainan genetis yang disebabkan oleh mutasi setidaknya 1 dari 18 gen. Beberapa tipe EB tergolong ke dalam autosomal dominan dan sebagian tergolong autosomal resesif. Mekanisme dasar pada EB adalah adanya kelainan pada perekatan antara lapisan dermis dan epidermis di mana tekanan maupun gesekan minimal pun dapat menimbulkan luka. Granulomatosis orofacial merupakan pembesaran persisten jaringan lunak mulut, bibir, dan area di sekitar mulut pada wajah. Pembesaran ini tidak menyebabkan rasa sakit. Gambaran klinisnya adalah pembesaran pada bibir yang rekuren. Ulcerasi oral, gingivitis generalisata, pembesaran gingiva, lidah pecah-pecah, pembesaran jaringan lunak perioral dan periorbital, kulit wajah kering, dan erimatosa. Etiologinya belum diketahui. Selanjutnya adalah infeksi mononukleosis, di mana infeksi ini adalah infeksi yang disebabkan oleh virus Epstein-Barr dan sangat menular. Gambaran klinisnya berupa demam, sakit tenggorokan, pembesaran limfa node leher, dan juga kelelahan. Etiologi dari penyakit ini adalah infeksi virus Epstein-Barr. Dan berikut adalah lampiran gambaran klinis dari infeksi mononukleosis. Limfangioma adalah hiperplasia jinak dari pembuluh limfa, di mana lesi intraoral yang ditemukan pada lidah, palatum, gingiva, dan bibir dengan warna yang sama dengan mukosa sekitar, tetapi hanya sedikit lebih merah dan biasanya terlihat seperti nodul difus. Limfangioma sendiri dapat terjadi oleh beberapa faktor, yaitu malformasi kongenital dari sistem limfa, genetik, paparan tembakau, alkohol, virus, dan defisiensi makanan. Oral submucous fibrosis merupakan kondisi di mana terdapat jaringan fibrosis pada corium mucosa. Kemudian pada gambaran klinisnya biasa ditemukan pada mukosa bukal dan area retromolar, pada palatal lunak, palatal fauces, uvula, lidah, mukosa labial, dan kadang-kadang melibatkan dasar mulut dan gingiva. Secara klinis terbagi menjadi 3 tahapan dan gambaran klinis yang ditemukan bervariasi pada setiap tahapannya. Gejala awal yang paling umum adalah sensasi terbakar, mulut kering, mukosa oral memucat, dan ulcerasi. Sensasi terbakar biasanya terjadi saat mengunyah makanan berbumbu. Pada mukosa juga dapat terjadi pigmentasi melatonik dan petechi pada mukosa. Pada tahap lanjut, gambaran pentingnya adalah fibrosis band vertical dan circular yang menyebabkan kesulitan membuka mulut dan mengunyah, berbicara, menelan, dan memelihara oral hygiene. Etiologinya belum diketahui secara pasti, tetapi penelitian terbaru menunjukkan bahwa kerentangan genetik dan respon fibroblastis terhadap kebiasaan mengunyah pinang dapat menjadi faktor pemicu terjadinya.
hal tersebut. Faktor lain yang dapat menjadi faktor predisposisi adalah cabai, tembakau, lemon, deficiency nutrisi, metabolisme zat besi yang tidak efektif, infeksi bakteri, gangguan kolagen, gangguan imunologis, dan perubahan komposisi saliva. Baik, kita lanjut ke Addison disease. Berikut adalah gambarannya. Untuk definisi dari penyakit ini adalah penyakit yang berhubungan dengan kerusakan secara lambat dari kelenjar adrenal dengan defisiensi kortisol, aldosteron, dan adrenal androgen, dan kelebihan dari ACTH dan CRH yang berhubungan dengan hilangnya feedback negatif. Pada pasien, ini akan terlihat lesu, lemah, dan ototnya lemah selama berbulan-bulan. Detak jantungnya lemah, keadaan secara umum lemah, muntah, diare, dan anemia berat juga terlihat pada pasien ini. Untuk pasien wanita akan mengalami menstruasi yang tidak teratur dan kehilangan rambut pada tubuhnya, hipoglikemia, dehidrasi, hipertensi, peningkatan kalium serum, pusing, dan terjadi setelah kortisol darah rendah. Etiologi dari penyakit ini yaitu yang pertama adalah autoimun, yang kedua adalah infeksi seperti TBC, histoplasmosis, HIV, dan sifilis. Kemudian yang ketiga karena keganasan dari metastase dari paru-paru, mamae, karsinoma kolon, melanoma, dan limfoma. Sindroma Peutz-Jeghers ini sangat langka, yakni satu kasus dalam 300.000 kelahiran. Jadi sindroma ini merupakan faktor predisposisi dari kanker dan penyebabnya dikarenakan oleh mutasi dari gen. Gambaran klinis dapat dilihat ada gambaran kehitaman di sekitar perioral dan juga ditemukan pada mukosa labial lidah dan juga vermilion. Angioneuretic edema. Angioneuretic edema atau biasa disebut angioedema adalah suatu kelainan pembengkakan edematus diffuse pada kulit, mukosa, dan jaringan ikat submukosa. Angioedema ini bermanifestasi klinis seperti pembengkakan edematus diffuse yang halus namun tidak lembut dan memiliki onset yang sangat cepat. Dapat berjumlah tunggal maupun multiple, dan seringkali melibatkan wajah bagian bibir, pipi, mata, faring, dan laring. Pada mata jika terjadi, dapat menyebabkan pembengkakan dan mata akan menutup. Dan jika pada bibir, bibir akan tampak menggembung. Gejala-gejala ini terjadi sangat cepat, dan biasanya terkadang sudah muncul ketika penderita bangun tidur. Pembengkakan angioedema ini biasanya akan menghilang dalam waktu 24 hingga 72 jam. Namun pada beberapa kasus dapat bertahan hingga beberapa hari. Kemudian frekuensi dari angioedema ini juga tidak dapat diprediksi. Terkadang muncul rutin dan juga terkadang muncul pada interval tertentu. Terdapat beberapa penyebab atau etiologi dari angioedema ini, seperti alergi makanan, ACE inhibitor atau angiotensin converting enzyme inhibitor pada pasien lupus dan pada pasien dengan kadar eosinofilin tinggi. Untuk rencana perawatan dari angioedema ini adalah eliminasi sumber etiologi seperti eliminasi makanan yang menyebabkan maupun obat-obatan ACE inhibitor seperti obat antihipertensi yang biasanya mengandung angiotensin converting enzyme inhibitor ini, dan juga pemberian obat anti alergi. Burning mouth syndrome atau BMS. Burning mouth syndrome atau BMS merupakan kelainan pada mukosa, bibir, atau lidah, di mana penderita merasakan sensasi terbakar tanpa adanya lesi mukosa yang terlihat.
Gambaran klinis dari BMS ini tidak akan terlihat pada saat pemeriksaan. Penderita yang mengidap BMS memiliki riwayat rasa terbakar dan tidak nyaman, baik kontinu maupun intermittent, yang biasanya menyerang lidah, terkadang bibir, ataupun palatum. BMS ini biasanya muncul dalam 3 keluhan, yaitu nyeri pada mulut, perubahan rasa di lidah, dan perubahan di salivasi dan tidak adanya lesi mukosa pada mulut. BMS ini memiliki penyebab dari berbagai faktor, baik lokal maupun sistemik. Faktor lokal seperti serostomia, kelainan mukosa seperti geographic tongue, lichen planus, trauma pada mukosa mulut seperti gigi lepas yang tidak pas, kebiasaan buruk pada mulut seperti tongue thrusting, dan kerusakan saraf sensoris dikarenakan trauma. Kemudian untuk penyebab sistemiknya seperti defisiensi vitamin B12, folat, dan zat besi. Medikasi seperti ACE atau angiotensin converting enzyme inhibitor, menopause, kelainan psikologi seperti depresi dan gangguan kecemasan, stres psikososial, dan diabetes mellitus. Kemudian terdapat berbagai macam modalitas terapi untuk BMS ini, seperti antidepresan, vitamin, spray analgesik, atau obat kumur seperti benzidamin hidroklorid. Eritroplakia adalah lesi merah terang yang dapat berupa plak yang tidak biasa dikarakteristikan secara klinis maupun patogen. Lesi ini dapat muncul di bagian manapun pada rongga mulut, tapi lebih sering muncul pada dasar mulut, palatumul, lidah bagian ventral, dan tonsifalagus. Lesi ini umumnya asimptomatik, tetapi beberapa pasien mengeluhkan adanya rasa terbakar pada rongga mulut. Terdapat 3 macam varian klinis. Yang pertama, homogenus, berupa lesi setempat berwarna merah merata yang halus. Yang kedua, erythroleukoplakia, yang merupakan bercak-bercak merah yang bercampur dengan bercak leukoplakia. Yang terakhir, ketiga, speckle erythroplakia, yang mengandung bintik-bintik atau granula-granula putih yang menyebar di seluruh lesinya. Etiologi dari penyakit ini merupakan konsumsi alkohol dan penggunaan tembakau. Rencana perawatan dari erythroplakia adalah biopsi. Ya, lanjut dengan fibroma. Jadi fibroma merupakan respon hiperplasia jaringan terhadap iritasi maupun trauma. Jadi pada rongga mulut jarang sekali untuk menuju keganasan, dan jika itu ukurannya di bawah 1,5 cm. Nah, gambarannya dapat dilihat pada mukosa yang sering berkontak atau sering trauma, yakni pada mukosa bukal maupun mukosa lidah. Biasanya di bawah 1,5 mm, maksudnya 1,5 cm untuk ukurannya, dan warnanya beragam mulai dari merah muda ke abu-abuan hingga berwarna putih akibat hiperkeratosis maupun trauma berulang. Untuk rencana perawatan fibroma adalah yang pertama pastinya eksisi ya, kita angkat. Namun untuk mencegah adanya keganasan, setelah dia lakukan eksisi, dikirim ke lab histopatologi untuk memastikan bahwa itu bukanlah suatu keganasan. Kita lanjut ke burning mouth syndrome. Jadi untuk burning mouth syndrome adalah kondisi di mana pasien merasakan sensasi terbakar tanpa kelainan pada jaringan di rongga mulut. Penyakit ini paling banyak ditemukan pada populasi umur paruh baya dan juga wanita 3 kali lebih rentan terhadap kondisi ini. Kondisi ini terkait dengan efek samping penggunaan obat dan juga kondisi sistemik, sehingga ada beberapa gejala tambahan selain sensasi terbakar pada rongga mulut, yakni halitosis, gangguan indera pengecapan, sakit kepala, sakit punggung kronis, irritable bowel syndrome, dan juga dysmenorrhea. Jadi untuk klasifikasi dari burning mouth syndrome sendiri dapat dilihat 3 pola pada keluhan burning mouth syndrome, yakni yang pertama yaitu tanpa keluhan saat bangun pagi, kemudian rasa sakit meningkat sepanjang hari. Dan sebenarnya kalau yang pola seperti ini jarang ditemukan pada pasien. Pola yang kedua adalah muncul saat bangun pagi dan rasa sakit menetap tidak meningkat maupun menurun sepanjang hari. Jadi frekuensi ini paling sering ditemukan pada pasien, dan juga
sepanjang hari ini tidak akan membaik, jadi rasa sakit terus konstan. Untuk yang keluhan terakhir, pola keluhan terakhir, jadi tidak ada polanya, bisa bangun sakit, bangun tidak sakit, dan ini juga jarang pada pasien, ditemukan pada pasien, dan ini dapat membaik sepanjang hari pada sehari ini. Nah, untuk Burning Mouth Syndrome sendiri ini, rasa sakit biasanya dari skala 5 sampai 8. Untuk etiologi dari Burning Mouth Syndrome sendiri belum bisa dipastikan. Namun, ada beberapa faktor risiko atau faktor predisposisi yang telah diteliti. Yakni yang pertama, tentunya seperti yang sudah dibilang bahwa usia paruh baya memiliki frekuensi kasus yang lebih tinggi dibandingkan kelompok usia lainnya. Dan faktor yang paling menonjol atau faktor risiko yang paling menonjol di sini adalah yang pertama seperti yang dilihat, stres yang berlebihan. Kayak seperti gambar bayang di samping ini, dia stres berlebihan yang bisa menimbulkan masalah psikis, yaitu depresi, kecemasan, dan juga ketakutan berlebih terhadap suatu penyakit. Nah, jadi masalah psikis ini lebih dikenal dengan psikosomatis sehingga menimbulkan gejala yang sebenarnya tidak ada apa-apa di situ. Yang kedua adalah, yang paling menonjol adalah karena cedera nervus trigeminal dikarenakan oleh virus varicella zoster terutama. Jadi untuk menegakkan diagnosis pada gangguan Burning Mouth Syndrome, yakni yang bisa ditemukan bahwa pasien mengeluh sakit seperti sensasi terbakar, namun setelah dilihat dengan pemeriksaan subjektif tidak ada kelainan apapun pada mukosa lidah maupun mukosa oral lainnya. Pemeriksaan lebih lanjut seperti full blood count juga dapat dilakukan untuk menghilangkan kemungkinan penyakit-penyakit sistemik seperti anemia, diabetes, dan lain-lain. Perawatan jika pasien ternyata mengidap Burning Mouth Syndrome karena psikosomatis atau gangguan psikis dapat dilakukan cognitive behavior therapy, dikarenakan ya tidak ada apa-apa yang salah dengan tubuhnya, hanya pikirannya saja yang salah. Bisa diberikan pengobatan bantuan seperti yang pertama ada topikal, yakni benzodiamin kumur atau spray, dan juga capsaicin cream. Ada juga mouth wetting agent atau saliva buatan, ini untuk pasien yang hiposalivasi, dan juga antidepresan untuk pasien dengan gangguan depresi. Hemangioma pada rongga mulut merupakan suatu malformasi vaskuler, di mana malformasi ini sering terjadi pada yang pertama lidah dan juga tulang alveolar. Berbeda dengan hemangioma lain pada umumnya, pada rongga mulut, malformasi vaskuler akan tetap persisten, kecuali jika diangkat. Pada bagian lidah bisa terlihat massa berwarna ungu kebiruan, ini merupakan pembuluh darah yang bertumpuk. Sebenarnya keluhannya terutama adalah pembengkakan pada lidah. Pada tulang alveolar atau intrabony vascular malformation, kasus ini bisa diketahui pada umur 10-20 tahun. Kelainan ini biasanya lebih sering pada mandibula, dan gejalanya adalah pendarahan melalui sulcus gingiva. Ya, rencana perawatannya satu-satunya adalah untuk dieksisi. Itu jika ada keluhan, karena eksisi akan sangat menyulitkan, ya. Susah banget pada intrabony vascular malformation karena situ banyak tulang kan, pendarahannya sangat tinggi resikonya. Jadi jika ada keluhan, dilakukan eksisi dan juga sebelumnya dilakukan radiographic embolization untuk meminimalisir terjadinya pendarahan. Selanjutnya, nomor 7 adalah hiperplasia gingiva. Untuk definisinya adalah pertumbuhan gingiva yang berlebih yang disebabkan oleh pembesaran atau pertambahan sel-selnya. Nah, untuk gambaran klinis dari pembesaran gingiva ini dapat disebut dengan hipertrofi gingivitis ataupun hiperplasia gingiva. Nah, pembesaran gingiva ini ditandai dengan warna kemerahan, konsistensinya lunak, dan permukaannya halus. Berikut adalah contoh gambar dari hiperplasia gingiva. Nah, seperti yang sudah dijelaskan, warnanya kemerahan dan juga konsistensinya lunak.
Selanjutnya adalah etiologi. Etiologi dari pembesaran gingiva yang terkait dengan kondisi sistemik itu dapat disebabkan oleh kehamilan, pubertas, defisiensi vitamin C, kondisi non-spesifik. Itu biasanya contohnya itu penggunaan atau mengonsumsi obat antihipertensi. Nah, penyakit sistemik yang dapat menyebabkan pembesaran gingiva itu adalah leukemia dan juga Wegener's granulomatosis. Untuk rencana perawatan dari pembesaran gingiva yang terkait dengan kondisi sistemik itu akan sembuh apabila kondisi yang mendasarinya itu diobati ataupun dihilangkan. Selanjutnya, kandidiasis hiperplastik. Nah, kandidiasis hiperplastik ini sendiri adalah salah satu jenis dari kandidiasis oral, di mana kandidiasis oral memiliki definisi yaitu infeksi oportunistik pada mukosa oral yang disebabkan oleh jamur Candida albicans. Nah, kandidiasis hiperplastik ini sendiri juga biasa disebut dengan Candida leukoplakia. Untuk gambaran klinis dari kandidiasis hiperplastik, itu yang pertama adalah plak putih yang berbatas tegas yang tidak dapat dihilangkan. Lalu adanya lesi yang mungkin memiliki permukaan putih homogen ataupun yang tidak homogen. Dan juga berbentuk nodular, berbintik, dan berbasis eritematosa. Selanjutnya juga komisura adalah tempat yang paling sering terkena dari kandidiasis hiperplastik ini sendiri. Nah, tetapi juga terkadang terkena pada langit-langit mulut dan juga pada lidah. Seperti pada gambar yang di sebelah kiri, itu yang terjadi pada lidah, dan yang kanan adalah pada mukosa mulut dan sampai ke komisuranya. Selanjutnya adalah etiologi dari kandidiasis hiperplastik. Nah, etiologi dari kandidiasis hiperplastik ini sendiri adalah jamur Candida albicans. Nah, jamur Candida albicans ini terdapat pada rongga mulut. Nah, selain jamur Candida albicans, itu terdapat beberapa tipe Candida lainnya yang pada rongga mulut seperti Candida tropicalis, Candida krusei, Candida parapsilosis, dan Candida guillermondi. Nah, dari kelima tipe Candida ini adalah Candida albicans adalah yang paling banyak pada rongga mulut. Nah, sehingga Candida albicans ini merupakan fungi yang menyebabkan infeksi oportunistik yang akhirnya menyebabkan kandidiasis hiperplastik. Nah, untuk rencana perawatan dari kandidiasis hiperplastik adalah aplikasi antifungi. Itu aplikasi topikal nystatin, clotrimazole, miconazole, ataupun dalam kasus yang agak parah itu pemberian ketonazole ataupun fluconazole. Nah, jika lesinya tidak turun oleh pemberian obat antifungi, bisa dilakukan eksisi bedah. Sekian presentasi video dari kelompok 3. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan di video selanjutnya.